Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wander Juan Felix Leman Raja dengan NIM 62311210035. Adanya video ini untuk melengkapi tugas atau ujian tengah semester saya dengan mata kuliah ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar. Baik, adanya video ini mungkin saya akan menjelaskan materi-materi atau singkatan atau ringkasan-ringkasan materi dari bab pertama hingga ke bab yang terakhir kali pembahasannya. Baik, kita masuk ke bab pertama, yaitu Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Mata kuliah ini atau mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar ini adalah mata kuliah umum yang diajarkan ke seluruh mahasiswa atau seluruh perguruan tinggi dengan tujuan untuk membina individu menjadi warga masyarakat, warga negara yang baik. Dengan adanya Ilmu Sosial Budaya Dasar ini, manusia dituntut untuk bisa menjadi warga yang baik dan taat aturan-aturan yang ada di negaranya. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu manusia dan kebudayaan. Dengan mempelajari bab ini, kita akan lebih memahami kebudayaan, bagaimana logika kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan perasaan manusia yang mampu menuntun tindakannya. Dengan ini, kita akan mendapatkan konsep-konsep manusia dan kebudayaan. Mungkin di dalam bab ini, manusia dan kebudayaan itu saling berbaur, karena setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tentu juga kepribadian itu berhubungan dengan kebudayaan. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan dari bab yang kedua ini. Dan sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu manusia dan peradaban. Pada bab sebelumnya kan kita sudah membahas tentang wacana manusia dan kebudayaan. Nah, pada bab ini dilanjutkan dengan wacana tentang peradabannya. Peradaban dan kebudayaan adalah produk manusia, di mana banyak menyamakan antara peradaban dan kebudayaan. Apakah memang demikian sama atau berbeda? Kedua pertanyaan ini tentu benar adanya, karena seperti yang kita tahu, manusia itu kan berevolusi. Jadi setiap generasi melahirkan peradaban yang berbeda-beda, sehingga mungkin manusia dan peradaban itu saling berkaitan. Mungkin di bab 3 ini itu yang mungkin saya bisa jelaskan. Baik, kita masuk ke bab yang keempat, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam kehidupannya, manusia mempunyai beberapa bawaan, yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial budaya. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan kepribadian yang mandiri. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, manusia wajib menjalankan yang namanya segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya dalam suatu agama atau kepercayaan dia kepada Tuhannya. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Seperti yang kita tahu, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia masih memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita ingin bisa hidup sejahtera, kita harus bisa memenuhi dan saling menopang satu sama lain agar menjalin dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu yang saya bisa jabarkan atau saya ringkaskan di bab keempat ini. Baik, kita masuk ke bab yang kelima, yaitu manusia, nilai moral, dan hukum. Kata nilai moral dan hukum sudah cukup dikenali di kita sebagai masyarakat Indonesia atau kehidupan sehari-hari lah. Tetapi bagaimana pengertian yang lebih mendalam masih perlu kita ketahui. Jadi, setelah kita mengetahui dengan dasar panduan beberapa ahli, kita juga perlu mengetahui hubungannya satu sama lain. Apakah selalu serasi atau sering juga bertentangan? Mungkin
di dalam manusia moral dan hukum ini, di dalam bab ini kita diajarkan bagaimana manusia itu bersikap yang baik agar tidak dijerat oleh hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara yang memiliki hukum. Hukumnya itu bisa didasari dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu. Jadi manusia di Indonesia ini harus tentu memiliki moral. Agar apa? Agar kita tidak terjerat hukum. Karena moral itu sangat penting untuk menjalani kehidupan di Indonesia. Dan kita masuk kepada bab yang ke-6 tentang keberagaman dan kesetaraan. Pada pokok bahasannya, sebelumnya telah dibicarakan bahwa manusia sekaligus sebagai makhluk hidup, makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan sosial dan makhluk ciptaan Tuhan, sebagai individu, setiap manusia berbeda-beda dengan makhluk lainnya. Sebagai anggota komunitas masyarakat tertentu akan berbeda juga dengan anggota komunitas masyarakat lainnya. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan keberadaan umat manusia beraneka ragam, baik bentuk fisik, karakter, dan tujuan hidup. Jadi, keberagaman dan kesetaraan ini memiliki arti yang berbeda-beda. Keberagaman mengartikan kita yang banyak dengan sikap yang berbeda-beda. Sedangkan kesetaraan itu adalah bagaimana kita dalam konteks kita yang bertuhan ini, Tuhan itu menganggap kita itu semua sama. Itu yang disebut sebagai kesetaraan. Jadi keberagaman itu konteksnya dengan banyak manusia, sedangkan kesetaraan itu konteksnya Tuhan yang melihat kita, yang dimana Tuhan melihat kita setara, tidak ada saling menonjol satu sama lain. Baik, mungkin inilah yang bisa saya paparkan dari setiap pembahasan materi dari bab pertama sampai yang ke bab yang ke-6 ini. Mungkin apabila ada beberapa kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Wander John Felix Sulman Raja dengan NIM 62311 mengucapkan terima kasih. Bye bye.